Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Jadi senang sekali lihat senyum kalian, sumringah ya. Tadi pasti dapat ilmu banyak ya dari rumah. Ya, nggak apa-apa, banyak sedikit disyukuri ya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran UTK Satras untuk materi jenis-jenis mesin motor. Tadi sudah berdoa apa belum tadi? Sudah. Oke, tadi sudah berdoa. Terus hari ini ada yang tidak masuk? Iya, alhamdulillah. Jujur selalu tidak masuk ya? Iya. Kita doakan itu baik-baik saja. Semua sehat, semua cantik-cantik. Di sini tidak ada cowoknya. Oke, kita mudah-mudahan tetap happy walaupun tidak ada cowok ya. Baik, anak-anak. Jadi untuk mengawali kegiatan pagi hari ini kalian tadi sudah berdoa, terus juga sudah tahu temannya semuanya lengkap, masuk semua. Nah, Putri akan mengajak kalian ya sedikit mengumpulkan daya pikir supaya lebih fokus, supaya lebih konsentrasi ya, dengan akan saya awali kegiatan ini berupa mindfulness. Mungkin kalian belum terbiasa dengan kegiatan mindfulness, tetapi harapannya nanti kalian bisa merasakan bagaimana nikmatnya merenung sejenak sebelum belajar gitu, biar nanti tambah fokus. Saya harapkan kalian bisa mengikuti dengan baik untuk kegiatan mindfulness ini gitu ya. Anak-anakku, sejenak silakan berhenti dari semua aktivitas, amati nafas, amati perasaan, pikiran. Mari kita stop sejenak. Dari kegiatan apapun yang kita lakukan hari ini, mari istirahatkan
dan mengambil saat bernafas. Bernafas dalam perhitungan, menghembuskan nafas dalam 4 hitungan juga. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan bahu. Kemudian kedua bahu, lengan atas dan jari jemari kalian. Amati nafas dengan lebih tenang dan pelan. Amati perasaan kalian saat ini. Amati pikiran kalian saat ini. Apakah yang kalian pikirkan saat ini? Apakah pilihannya akan kalian lakukan setelah ini? Bayangkan bagaimana kedua orang tua kalian mendidik dan membesarkan kalian. Bapak kalian yang banting tulang, bekerja keras untuk menghidupi kalian hingga saat ini bisa menjadi pelajar di sekolah ini. Bayangkan ibu kalian yang dengan sangat tulus mengasihi kalian hingga sekarang kalian menjadi remaja yang menjelang dewasa. Bagi yang mungkin salah satu orang tuanya sudah tiada, selalu berdoa. Doakanlah supaya beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di sisinya yang terbaik, surga, bagi orang tua yang telah meninggalkan kalian. Baik, kita akhiri dengan satu kali nafas yang lebih panjang dan pelan. Jangan lupa bersyukur untuk nikmat yang hari ini kalian miliki. Silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih, buka mata pelan-pelan. Baik, itu tadi ya kegiatan mindfulness. Nah, saya mau bertanya kepada beberapa anak di sini, apa yang kalian rasakan ya setelah mengikuti kegiatan mindfulness yang sesaat tadi?
Ada yang tadi terbuai ingin tidur? Coba angkat tangan yang ingin tidur. Itu berarti tanda-tanda keberhasilan. Keberhasilan apa? Memang tujuannya mindfulness untuk menenangkan pikiran. Ya, ada yang terharu. Ini ada yang kelihatannya sangat mengharu biru. Dwi Ningsi, oke. Coba kamu bisa bercerita sedikit, Dwi Ningsi, apa yang kamu rasakan mengikuti kegiatan mindfulness tadi? Silakan. Boleh, silakan. Ketika mengikuti mindfulness tadi, saya merasa melihat pikiran, namun tidak begitu tenang karena saya teringat pada saya sebagai. Baik, terima kasih. Kita doakan bersama ya, semoga almarhum ayahnya Dwi Ningsi ya tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Baik. Hela, Diana, bisa bercerita sedikit ya? Bisa? Merasakan apa? Sedih atau senang, apa gembira atau happy atau apa? Bersyukur. Bersyukur bahwa hari ini masih diberikan kesempatan untuk jujur. Oke. Dan yang lain-lain ya memiliki pengalaman batin tersendiri. Silakan, itu fungsinya adalah untuk kembali memfokuskan apa yang ada di alam pikiran kalian sehingga siap menerima pembelajaran hari ini. Gimana? Siap? Siap. Terima kasih. Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Materi kita adalah menerapkan penggunaan mesin-mesin kantor atau office mesin. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan penggunaan mesin-mesin kantor dan menggunakan mesin-mesin kantor. Dari salah satu yang bisa membacakan tujuan pembelajaran, yang suaranya keras. Ya, silakan Dwi Ningsi lagi yang suaranya keras. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan dapat 1. Mendeskripsikan definisi mesin-mesin kantor dengan cermat. 2. Menguraikan jenis-jenis mesin kantor dengan teliti. 3. Mengemukakan prosedur pengoperasian mesin-mesin kantor dengan cermat. Oke, terima kasih Dwi Ningsi. Berikutnya, di sini saya ada pertanyaan pemantik, ya, pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kalian untuk mengawali pembelajaran saat ini, bahwa di era globalisasi yang serba canggih saat ini, keberadaan mesin-mesin kantor sangat penting. Sekarang, jelaskan pentingnya mesin-mesin kantor dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan kantor, dan berikan contoh mesin-mesin kantor yang kalian ketahui dan pernah kalian operasikan. Jadi ini pertanyaan sebelum kalian menerima materi penuh tentang mesin kantor. Kalian jawab sebisa atau semampu kalian. Silakan, siapa yang mau coba menjawab? Oke, silakan Ella. Menurut saya, mesin-mesin kantor itu dalam kehidupan sehari-hari di era globalisasi itu sangat penting. Kayak sekarang kan kita anak sekolah itu juga perlu laptop, ya. Apalagi di instansi yang membutuhkan kayak surat, arsip gitu pasti lebih membutuhkan lagi mesin-mesin kantor, contohnya komputer sama laptop. Kalau untuk contoh-contoh mesinnya itu yang pernah dioperasikan itu komputer, laptop sama printer. Ya, oke.
Kita kasih tos untuk Ella. Bagus, terima kasih. Apakah yang lain kira-kira jawabannya sama atau punya pendapat yang lain? Sama sama. Mesinnya yang rata-rata sering dipakai itu ya, komputer, laptop, printer. Padahal mesin kantor tidak hanya itu ya. Apa-apa kan belum. Nanti kita akan coba praktekkan dari yang dimiliki oleh lab kita, UTKP. Jadi begini. Betul apa yang disampaikan oleh Elo, bahwa keberadaan mesin kantor itu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kegiatan perkantoran ini penting atau urgent, ya penting atau urgent. Bayangkan, kalian kan sudah PKL 3 bulan ya. Misalnya kalian diminta untuk membuat surat, nggak ada komputer, tidak ada printer. Terus kembali ke zaman saya pada waktu seusia kalian dulu, adanya mesin ketik manual. Salah satu huruf ganti kertas, ngetik lagi. Salah lagi, sudah tinggal tanda tangan, namanya itu keliru. Gak bisa tuh disetipo atau dihapus, tidak boleh. Tetapi harus ganti kertas lagi, ngetik sejak awal. Kira-kira gimana? Menguras tenaga, capek, gitu kan? Nah kalian enak hidup di era sekarang, di mana komputer, laptop, printer sudah tersedia dengan begitu mudah diakses. Itulah pentingnya ya kehidupan sehari-hari mesin-mesin kantor untuk menunjang kegiatan kantor. Kalau definisinya dulu ya. Definisi mesin kantor. Coba saya minta tolong Vita untuk membacakan apa itu mesin kantor. Silakan yang keras kita. Mesin kantor adalah seluruh alat yang digunakan untuk mencetak, mengirim, menggandakan, mengolah barang secara mekanis, elektris, dan kimiawi dengan tujuan memperlancar dan mempermudahkan aktivitas perkantoran. Oke. Mesin kantor seperti dibaca oleh Vita. Saya kira semuanya bisa memahami ya. Ada pertanyaan? Belum. Sekarang saya yang bertanya. Di situ ya mesin kantor itu bisa digunakan untuk mengolah bahan secara mekanis, elektris, kimiawi. Nah, siapa yang bisa menjelaskan perbedaannya mekanis, elektris, dan kimiawi? Coba. Ini Cahayu, Desi, silakan Desi. Mengolah bahan secara mekanis, elektris, dan kimiawi. Mekanis yaitu mengolah bahan dengan cara manual atau menggunakan tenaga manusia. Mengolah bahan secara elektris itu menggunakan tenaga elektrik atau listrik. Dan mengolah bahan secara kimiawi yaitu menggunakan zat-zat kimia. Bagus, pintar sekali. Kita kasih plus. Oke, bagus betul apa yang dijelaskan oleh Desi. Yang belakang bisa menangkap dengan jelas penjelasannya Desi? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Nih, ada contoh jenis-jenis mesin kantor. Coba saya minta tolong salah satu menyebutkan sebisanya dari ilustrasi ini. Gambar ini itu mesin apa saja? Coba saya minta Dinda. Silakan Dinda sebutkan yang keras yang kamu ketahui mesin ini apa saja. Silakan. Mesin fotokopi. Ya, mesin fotokopi. Ada lagi? Itu kan Mas Maria, benar? Oke, Dinda. Apa lagi? Yang di suaranya ada? Ya? Penghancur kertas atau istilahnya apa? Reverse reader. Terus ada lagi Dinda? Dinda bisa menyebutkan 3: mesin fotokopi, mesin penghancur kertas, dan mesin printer. Ada tambahan? Siapa yang bisa menyebutkan? Karisa?
menambahkan lain yang disebutkan oleh Dinda? Mesin apa lagi? Ini yang seperti di swalayan apa? Mesin kasir atau istilahnya cash register, ya, atau register cash. Terus kemudian ini kayak di mesin fotokopi, kayak di fotokopian apa cari? Pemotong kertas atau paper cutter, ya, paper cutter. Nah ini mungkin masih asing bagi kalian. Apa? Bukan. Apa? Siapa yang bisa coba? Salah nggak? Pokok kan memang kalian belum sadar kan? Apa? Ini kalau diamati ya, ini ada seperti gerigi-gerigi gitu. Namanya mesin penjilid atau dinding mesin. Kalian pernah lihat itu album foto atau jilitan yang ada kayak spiralnya? Nah itu pakai ini caranya menjilidnya, ya. Terus kemudian ini mesin printer offset untuk nyetak foto seperti itu, gitu ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi sebelum ke penugasan, saya mau menunjukkan kalian ilustrasi tentang salah satu mesin yang canggih, ya. Printer laser terbaik di tahun kemarin, tahun 2022. Akan lihat sepintas ya, biar tergambar. Terbaik pilihan kita. Yang tergambar itu. Ini yang kita miliki di remote TKP, nanti bisa kita akan praktekkan. HP Laser 107A. Bagi kamu yang baru memulai bisnis skala rumahan dan rutin mencetak dokumen dalam jumlah banyak, produk ini tepat banget untuk kamu gunakan. Dengan harga yang cukup ekonomis, printer ini bisa mencetak dokumen hingga 1.500 halaman per bulan. Jika digunakan hingga maksimal, kemampuannya bahkan bisa mencapai 10.000 halaman nih guys. Kinerjanya pun cukup cepat hingga 20 ppm untuk percetakan A4. Tentunya hal ini akan sangat menguntungkan karena printer dengan harga dan ukuran yang setara ini belum tentu bisa sehebat ini. Pokoknya juga tidak sampai 5 kg nih guys. Namun konektivitasnya cenderung terbatas karena hanya bisa disambungkan dengan kabel USB-C 2.0. Untuk harganya juga terjangkau nih guys, cuma 1.500.000-an. Oke, itu nanti selanjutnya saya share ya untuk link YouTube-nya, kalian bisa melihat di smartphone masing-masing. Langsung saja ya kegiatan berikutnya. Jadi seperti yang sudah pernah saya beritahu minggu kemarin ya, sebelum kita akhiri pembelajaran, bahwa hari ini kalian ada kegiatan observasi mesin-mesin kantor di lingkungan kantor-kantor yang ada di sekolah kita, ya. Nah, nanti sebelum itu kalian bentuk kelompok terlebih dahulu. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Terus kemudian nanti akan saya bagi dalam 8 kelompok itu kemana, ya, tujuan yang akan diobservasi. Setelah kalian observasi, nanti mesin apa yang ada di kantor tersebut, kalian juga sedikit wawancara gitu ya, atau bertanya kepada beliau atau pegawainya yang ada di dalam kantor itu, mesinnya apa saja yang dimiliki, terus bagaimana efektivitas penggunaannya dan sebagainya. Kalian kembali lagi ke sini, jadi habis observasi kembali lagi ke kelas untuk berdiskusi kembali, menyusun sebuah laporan. Nah, laporannya nanti bebas, mau kamu tulis tangan boleh, di buku atau di kertas. Kamu mau lebih rapi pakai laptop, bagi yang punya laptop boleh. Ini saya lihat beberapa sudah membawa laptop. Terus kalau lebih nyaman pakai Canva misalnya, pakai HP-nya masing-masing juga boleh. Artinya yang terpenting nanti pada waktu kalian presentasi, kalian bisa menyampaikan
dengan baik, seperti itu ya. Yang terakhir nanti ya presentasi dan akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, langsung silakan kalian membentuk kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya berempat-berempat. Mau memilih sendiri atau dipilihkan? Silakan, saya beri kebebasan kalian untuk memilih teman anggota kelompok sendiri-sendiri. Untuk sementara ini biar lebih nyaman kursinya digeser berhadapan-hadapan gitu ya, berhadapan-hadapan biar lebih nyaman. Terus saya akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang berisi petunjuk kerja. Silakan berdiskusi ya. misalnya pas tidak ada yang diwawancara, berarti kalian tadi cuma lihat-lihat saja. Ya. Hanya observasi mesin yang ada saja. Oke, nggak masalah. Nanti kita atasi ya dengan cara mencari informasi lebih lanjut dari sumber yang lain, gitu ya. Baik, saatnya sekarang kalian mempresentasikan. Laporannya sudah selesai toh? Laporannya sudah selesai, pinter, tepat waktu. Terus sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil observasi kalian dari laporan yang sudah kalian buat. Laporan boleh tadi saya sebutkan di laptop boleh, di HP boleh, di kertas
Data tersebut bisa berupa teks ataupun gambar yang dapat dicetak ke dalam media seperti kanvas, kain, dan lain sebagainya. Baik, Bu, nyalakan tombol power pada info. Sedikit duplikat mengenai bagaimana prosedur mesin proyektor. Teman-teman bisa mencari di YouTube untuk lebih jelasnya agar lebih paham. Untuk menanyakan lagi, bisa. Pertanyaan saya adalah apakah printer all-in-one sama dengan mesin printer? Printer all-in-one dengan mesin risograph, prosedur pengoperasiannya sama, namun kegunaannya berbeda. Jika printer all-in-one ini bisa digunakan untuk fotokopi, print, scanning, teks dan juga email, namun jika risograph hanya untuk mencetak dokumen dengan sangat cepat sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih kelas untuk baik. Itu tadi pengambilan dari kelompoknya Aisyika. Selanjutnya kelompok 2, silakan ke depan. Kelompoknya siapa? Aisyika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil laporan observasi tentang mesin-mesin kantor yang ada di ruang Wakasek. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Abinda. Perkenalkan, nama saya Dwi Sendiri. Perkenalkan, nama saya Claudia Cahyani. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa mesin-mesin kantor yang ada di ruang Waka. Yang pertama, ada printer. Kedua, ada pesawat telepon. Yang ketiga, ada komputer. Yang keempat, ada paper speeder. Yang kelima, ada laptop. Dan yang keenam, ada printer all-in-one. Mesin yang pertama yaitu printer. Definisi printer yaitu merupakan perangkat eksternal dari komputer yang mampu mencetak data dari komputer berupa teks maupun gambar dengan media kain maupun media kertas. Untuk yang kedua yaitu pesawat telepon. Definisi dari telepon adalah pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap atau berkomunikasi antara dua orang yang tepatnya berjauhan. Yang ketiga, ada komputer. Definisi komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Prosedur atau tata cara penggunaan komputer. Yang pertama, sebelum menyalakan komputer, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antara memastikan perangkat seperti keyboard, mouse, monitor, dan kabel power pendukung power supply, dan memastikan PC sudah terinstall sistem operasi. Selanjutnya ada paper speeder. Definisi dari paper speeder adalah mesin penghancur kertas atau yang biasa disebut paper speeder adalah salah satu alat kantor yang berfungsi untuk menghancurkan dan memusnahkan dokumen penting yang telah tercetak dalam bentuk hard copy. Mesin penghancur kertas atau paper shredder ya. Merek Crispo versi paper shredder. Ini berguna untuk perkantoran atau ya besar-besar bisnis lah ya. Jadi sampah-sampah kertas biasanya dihancurkan karena banyak ya dokumen-dokumen rahasia gitu lah ya. Gimana caranya makainya biar otomatis Nah, itu tadi adalah cuplikan video prosedur penggunaan mesin penghancur kertas atau paper speeder. Mesin penghancur kertas itu ada beberapa macamnya, namun prosedurnya hampir sama. Terima kasih. Ada pertanyaan?
contohnya yaitu topi, baju, celana kayak gitu. Terus juga bisa perlengkapan rumah tangga seperti sapu bantal. Ya, mau bertanya lagi? Ya. Apakah semua pesawat telepon itu memerlukan listrik sebagai pembunuhnya? Iya, karena jadi menurutnya saja pesawat telepon adalah pesawat yang menggunakan listrik. Jadi penggunaan pesawat telepon itu harus menggunakan listrik agar bisa digunakan buat telepon. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tos kelompoknya Minitik dan kawan-kawan. Oke, sepertinya waktunya sudah mendekati selesai. Untuk kelompok yang lain, ya dipersiapkan pertemuan yang akan datang, ya. Ya, sebelum saya akhiri, kita refleksikan bersama-sama, ya. Agendanya bisa kembali lagi ke tempatnya semua, ya. Kembali lagi aja. Jadi kegiatan kelompoknya selesai, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, kita simpulkan bersama ya apa yang telah kita pelajari hari ini tentang jenis-jenis mesin kantor. Dilihat dari definisinya tadi, masih ingat ya mesin kantor itu apa dan kegunaannya, manfaatnya, pentingnya dalam kehidupan sehari-hari untuk apa? Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Salah satu, ya silakan. Amanda Ramadhani, ya, silakan. Menurut saya kesimpulannya yaitu kita jadi tahu apa itu mesin kantor, definisinya, manfaatnya, dan kegunaannya yang bisa digunakan untuk membantu mengefektifkan dan memperlancar pekerjaan kantor. Baik, betul. Kita kasih kelas untuk Amanda. Jadi kalian menjadi tahu, gitu ya. Kata kuncinya tahu ya. Jadi kalian menjadi tahu kan tadi beberapa kelompok yang sudah ke depan mengilustrasikan lewat tayangan di YouTube, ya. Ada cara mengoperasikan proyektor, cara mengoperasikan meter reader. Nah ini kalian menjadi bertambah informasi atau pengetahuannya. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan coba mempraktekkan beberapa mesin yang dimiliki oleh lab OTKP, begitu ya. Salah satunya adalah mesin printer all-in-one yang canggih itu, gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum kita akhiri. Saya harapkan kalian tetap semangat belajar, ya. Tetap kalau misalnya sekarang itu kan pandemi sudah agak melandai, tapi kalian harus tetap menjaga kesehatan, ya. Tetap menjaga kesehatan, tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, sehingga pertemuan yang akan datang kita bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat, gitu ya. Terus kemudian untuk pembelajaran yang akan datang sudah saya sampaikan tadi, melanjutkan presentasi dan akan mempraktekkan beberapa mesin yang dimiliki oleh TKP, gitu. Dan baik anak-anakku semuanya, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.